Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan pertama, Nabi Yesaya berkata, meneruskan apa yang difirmankan oleh Tuhan kepadanya. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hatimu, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang. Umat sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari Minggu Advent yang ketiga yang disebut juga Minggu Gaudete, Minggu bersukacita, gereja mengajak kita untuk terus menghidupkan roh sukacita, spirit sukacita dalam kehidupan kita. Paus Fransiskus dalam tulisannya, surat apostoliknya berjudul Evangelii Gaudium, atau dalam bahasa Indonesianya Sukacita Injil. Kalau pernah membacanya, bagus. Kalau belum, nanti lihat di Google ya. Nanti tulis di sana Evangelii Gaudium. Akan muncul dokumen, surat dari Paus. Dan surat itu ditujukan untuk seluruh umat, termasuk kita sekalian. Nah, dalam surat itu salah satu poin yang dia singgung mengenai identitas kita orang Katolik, orang yang percaya kepada Yesus Kristus, orang yang berjumpa dengan Yesus Kristus. Dia mengatakan sukacita Injil memenuhi hati setiap orang yang menjumpai Yesus, yang berjumpa dengan Yesus. Jadi sukacita itu memenuhi hati kita yang berjumpa dengan Yesus. Kemudian dalam suratnya yang sama, pada bagian yang lain, dia juga mengatakan kepada kita sekalian, umatku, jadilah orang yang bersukacita. Jangan menjadi orang yang mukanya muram seperti baru pulang dari pekuburan. Kalau orang yang baru pulang dari pekuburan, biasanya kan muka sedih ya. Tetapi Paus mengatakan, kalau kita percaya kepada Yesus Kristus, kita harus memiliki semangat sukacita. Sukacita karena apa? Sukacita karena Allah sendiri, Dia mau berjalan bersama kita. Allah sendiri datang ke dunia ini, mau menemani kita, mau berjalan bersama kita. Dia tidak mau membiarkan kita hidup sendirian. Dia tidak membiarkan kita hidup dalam kuasa dosa. Tetapi Dia sendiri datang ke dunia ini, dan Dia berjalan bersama kita, meneguhkan kita, mengajak kita untuk kembali kepada Tuhan, mengajak kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang membuat orang lain juga mengalami sukacita hidup melalui tindakan, perbuatan, dan kata-kata kita. Jadi kalau kita percaya kepada Dia dan dikatakan bahwa kita bersukacita bukan karena segala-galanya berjalan lancar, masih ada kesulitan-kesulitan yang kita alami, masih ada penderitaan,
Masih ada orang yang sakit, tetapi diingatkan kepada kita dengan merayakan Minggu Gaudete ini. Lalu Paus itu menegaskan bahwa kita perlu bergembira karena kita hidup bersama dengan Kristus. Kalau kita percaya sungguh-sungguh, kalau kita tidak percaya, maka mungkin kita hidup senantiasa dalam sikap bersungut-sungut, selalu memarahi orang lain, membenci orang lain, dan akhirnya tidak ada kegembiraan yang kita bawa. Dan yakinlah saudara-saudari, kalau Anda membenci seseorang, Anda tidak akan membawakan kegembiraan itu kepada orang lain. Yesus mengasihi kita, Tuhan mengasihi kita, dan kalau kita dikasihi, kita pasti merasa sukacita, merasa bergembira. Umat sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita bukan hanya disertai oleh Yesus, tetapi Tuhan juga menganugerahkan kepada kita Bunda Maria, Bunda Tuhan kita Yesus Kristus, Bunda Allah yang difirmankan dalam kitab suci. Dan kita umat katedral ini menerima Bunda Maria sebagai pelindung paroki ini. Artinya kita mengacu kepada Dia untuk memohonkan kepada Tuhan, meminta kepada Bunda Maria supaya Dia menemani kita, dan Tuhan mengutus Bunda Maria untuk menjadi bunda kita sekalian. Maka saudara-saudari, itulah juga yang menjadi alasan mengapa kita bersukacita, karena ada seorang ibu Tuhan sendiri, seorang wanita yang baik sekali, yang bebas dari kuasa dosa, karena Allah berkarya besar dalam hidup dia. Jadi kita menghormati Bunda Maria karena Allah sendiri menunjukkan kepada kita sekalian, tidak ada wanita lain yang diminta oleh Tuhan untuk menjadi ibu Tuhan Yesus, hanya Bunda Maria. Dan itu dikatakan dalam Alkitab. Maka kalau ada orang lain yang tidak percaya kepada ajaran gereja dan mempersoalkan iman kita, kalian itu menyembah Bunda Maria, itu tidak benar. Dia yang mungkin salah. Dan Anda jangan dibingungkan oleh ajaran-ajaran sesat dari orang yang baru lahir kemarin, lalu mempersoalkan iman. Belum tentu dia mengerti ajaran gereja Katolik. Ajaran gereja sudah muncul 2000 tahun yang lalu, dan sudah diselidiki, diteliti, dipahami, diimani. Kalau Anda membaca media-media sosial, entah YouTube yang omong sembarang saja, ya itu memang omong orang yang tidak percaya. Dan Anda jangan diganggu gugat atau jangan merasa kecil hati hanya karena omongan orang yang tidak percaya dan tidak mengerti itu. Kalau Anda sungguh beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, mendengarkan firman-Nya, membaca Injil, dan Alkitab itu adalah sumber iman kita. Saya percaya kepada Allah karena firman Allah itu, dan firman Allah itu saya baca, saya renungkan, saya refleksikan, saya diajarkan dari kitab suci. Maka iman kita, penghormatan kita kepada Bunda Maria dasarnya Alkitab, bukan karangan gereja Katolik begitu saja. Amin. Amin. Maka kalau saudara ditanyakan tentang hal ini, saudara menjawab. Jangan ragu-ragu, karena ini berkaitan dengan iman kepercayaan kita, dan kita yakin inilah kebenaran yang saya amini.
Apakah dia mengamini atau tidak? Ya, kita bukan soal kita. Tapi kalau dia mempersoalkan iman Anda bisa mengatakan, kamu percaya atau tidak? Kalau tidak percaya, jangan bicara itu. Karena apa yang kita imani itu adalah sesuatu yang punya dasar yang kuat. Dan dasarnya ialah firman Tuhan yang kita terima dari kitab suci itu. Dan firman Tuhan dalam kitab suci itu dijaga, diwariskan terus-menerus oleh tradisi gereja Katolik yang diajarkan bahwa inilah iman kita, iman kepercayaan kita orang Katolik yang berbeda dengan orang-orang beragama lain. Tapi saya percaya kepada Allah dan menerima Bunda Maria sebagai dia yang istimewa, karena Allah sendiri memberikan hal yang istimewa kepada Bunda Maria. Nah, saudara dan saudari, saya menyampaikan hal ini karena kita merayakan hari ini termasuk juga pesta pelindung paroki ini. Dan kita setiap hari berdoa rosario. Kita berdoa rosario, berdoa, berefleksi secara pribadi di hadapan patung Bunda Maria. Dan janganlah Anda terganggu-gugat hanya karena orang mengatakan, oh mungkin dia menyembah patung. Siapa yang sembah patung? Dia yang bicara itu. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini juga menampilkan tokoh Yohanes Pembaptis. Tokoh ini percaya sungguh-sungguh bahwa akan datang Mesias. Dan saya mewartakan kepada semua saudara-saudari, bersiapkanlah diri Anda akan datangnya Sang Mesias itu. Saya bukan Mesias, saya menyiapkan jalan bagi Tuhan. Dan dia yang akan datang itu, dialah Sang Mesias, Sang Penyelamat itu. Dan dia menyampaikan ajarannya dengan penuh sukacita, dan banyak orang diajak untuk bertobat. Kita sekalian sekarang berada dalam masa persiapan, masa Advent, dan gereja mengajak kita, mari kita mempersiapkan hati kita merayakan Natal nanti, Natal yang adalah ungkapan iman bahwa Allah datang hadir menjadi manusia hidup bersama kita. Mari kita rayakan itu dengan sukacita, karena kita tidak berjalan sendirian. Kita berjalan bersama Tuhan sendiri, saudara-saudari, di dunia ini. Bukan jalan sendirian. Memang Tuhan mengajak kita sekalian, mari kita juga masing-masing menjadi teman seperjalanan saudara-saudari kita ini. Biarlah kita berjalan bersama sambil bersukacita, menghargai satu sama lain, mencintai satu sama lain, dan kita berjalan bersama, bergandengan tangan, meneguhkan iman kepercayaan kepada Tuhan itu. Saya senang tadi lihat bahwa umat di sini berarak di depan patung Bunda Maria, kemudian ada yang bawa vandel. Dalam tradisi abad pertengahan, kalau orang yang bawa vandel itu sebenarnya orang-orang yang militan, orang-orang yang tegas, teguh dalam imannya. Dan mudah-mudahan itulah yang diungkapkan oleh saudara-saudari, khususnya yang membawa tadi ya. Dan tentu saja dia membawanya mewakili lingkungan-lingkungan ataupun kelompok-kelompok lainnya. Dan semoga kita semua menjadi orang-orang Katolik yang teguh imannya. Dan mari kita saling menguatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus yang akan hadir di tengah-tengah kita, dan kita rayakan dengan sukacita pada peristiwa Natal nanti.
Tuhan memberkati.